semua gereja di seluruh dunia. Sebagaimana telah diajarkan Bapak Suci Fransiskus kepada mereka, dan tidak pernah menunjukkan dia bahwasanya mereka melakukan itu pula di mana saja mereka melihat salib atau tanda salib, entah di tanah, entah di dinding, entah di pohon, entah di pagar-pagar besar. Mengikuti teladan Santo Fransiskus, mereka kita mendorong kepada dan membukukan badan dan mendoakan doa sunnah sujud bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus Kristus di sini dan di semua gerejamu yang ada di seluruh dunia, dan kami memuji Engkau sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Mari kita masuk ke gereja. Bila kita memasuki dan duduk di kursi yang biru yang sudah disediakan di depan. Saudara-saudari, Santo Fransiskus begitu menghormati salib Yesus. Pertobatannya juga diawali dengan perjumpaan dengan Dia yang disalibkan. Marilah kita mendengarkan kisah Santo Fransiskus yang begitu menghormati salib, dan bagaimana yang tersalib memberikan perintah kepada Santo Fransiskus. Selang beberapa hari, Fransiskus menghormati di depan gereja San Damian. Dalam batin dikatakan kepadanya agar masuk untuk berdoa. Ia masuk dan mulai berdoa dengan semangatnya di depan sebuah salib. Dengan lembut dan iba, gambar Yesus yang ada di salib itu berkata kepada Fransiskus, "Hai Fransiskus, tidakkah kau lihat rumahku yang hampir roboh ini? Jadi pergilah dan perbaikilah untukku." Dengan gemetar dan takjub, Fransiskus berkata, "Dengan senang hati aku mau berbuat demikian ya Tuhan." Sebab ia memahami apa yang dimaksud ialah gedung gereja itu, yang karena sangat tua, terancam tidak lama lagi akan runtuh. Tetapi akibat sapaan tersebut, ia begitu penuh sukacita dan begitu diterangi cahaya, sehingga dalam batinnya ia yakin bahwa yang telah berbicara dengannya itu benar-benar Kristus yang tersalib.
Malah kita memberikan penghormatan kepada salib di hadapan kita. Marilah kita memulai doa ziarah jubileum Santo Fransiskus ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita doakan bersama-sama. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan takkan menyesatkan. Amin. Santo Fransiskus begitu mencintai dan menghormati segenap alam ciptaan. Ia memanggil mereka dengan sapaan saudara dan saudari. Marilah kita mendengarkan kisah Santo Fransiskus menciptakan syair hidup segenap ciptaan yang merupakan ungkapan cintanya kepada alam semesta sebagai ciptaan Allah. Sesudah Fransiskus mendapat kepastian dari Allah bahwa sakitnya merupakan jaminan untuk kerajaan Allah yang boleh diharapkannya sebagai harta warisan, maka waktu ia mengubah kidung pujian tentang makhluk-makhluk dan membangkitkan semangat mereka untuk memuji Sang Pencipta, dia juga dengan jelas memberitakan bahwa Fransiskus sebelum wafatnya menyuruh saudara-saudaranya untuk bernyanyi. Dia juga mengundang semua makhluk untuk memuji Allah, dan dengan kata-kata yang pernah digubahnya, dia sendiri mendorong mereka untuk mencintai Allah. Bersama dengan Santo Fransiskus, bersama dan melalui alam semesta, marilah kita memuji dan meluhurkan Allah dengan mendaraskan hidup segenap ciptaan. Yang maha luhur, maha kuasa, Tuhan yang baik, milik-Mu-lah puja, kemuliaan dan hormat segala pujian. Kepada-Mu saja yang maha luhur, semuanya itu patut disampaikan, namun tiada insan satupun layak menyebut nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhanku, bersama semua makhluk-Mu, terutama Tuhan Saudara Matahari. Dia terang di siang hari, melalui Dia kami Kau beri terang. Dia indah dan bercahaya dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, Dia menjadi lambang. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari bulan dan bintang-bintang. Di cakrawala Kau pasang mereka, gemerlapan, megah dan indah. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara angin dan karena udara dan kabut, karena langit yang cerah dan segala cuaca. Dan Engkau merupakan hidup makhluk ciptaan. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara air. Dia sampai selalu rendah, berharga dan murni. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudara api. Dengan Engkau menerangi malam, Dia indah dan cerah ceria, kuat dan perkasa. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari kami Ibu Pertiwi.
Terpujilah Engkau Tuhanku, karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung sakit dan duka derita. Berbahagialah mereka yang menanggungnya dengan tetap, karena oleh-Mu yang maha luhur mereka akan dimahkotai. Terpujilah Engkau Tuhanku, karena saudari maut badani. Dari badannya tidak akan terluput insan hidup satupun. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat. Berbahagialah mereka yang didapatinya setia pada kehendak-Mu yang suci, karena mereka tak akan ditimpa maut kedua. Pujilah Tuhanku, bersyukur dan mengabdilah padanya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Saudara-saudari, kini tiba saatnya kita mengenangkan wafatnya Santo Fransiskus. Ia dijemput oleh saudari maut badani di Porciungola, Assisi pada 3 Oktober 1226 di sore hari. Marilah kita mendengarkan kisah saat-saat Santo Fransiskus meninggalkan dunia ini dan mengalami Paskah bersama Tuhan Yesus yang sangat dikasihinya. Ketika Fransiskus merasa ajalnya dekat, ia memanggil semua saudara yang hadir di Porciungola. Ia menyuruh mengadakan perjamuan perpisahan seperti yang dibuat Yesus pada malam menjelang wafatnya. Injil yang dibacakan selama perjamuan itu ialah bagian dari Injil Yohanes yang bercerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Memang itulah yang selalu dikehendaki Fransiskus, menjadi hamba dan pelayan sekalian orang. Kemudian Fransiskus menyuruh menanggalkan pakaiannya, dan dalam keadaan telanjang ia diletakkan di tanah sama seperti Yesus telanjang, miskin secara total, bergantung pada salib yang keras. Sekali lagi Fransiskus memberkati seluruh saudaranya, lalu sambil ia menyanyi, ia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bersama Yesus, Fransiskus juga dapat berkata, "Selesailah sudah." Akhirnya ia bertemu muka dengan Tuhannya, yang di dunia ini hanya dilihatnya dalam rupa roti di altar. Tenaga dan seluruh daya hidup sudah dihabiskan Fransiskus dalam melaksanakan pesan Tuhannya yang tercantum di dalam Injil. Yang mau menyalakan lilin dipersilakan.
Saudara-saudari, marilah kita memberikan penghormatan kepada Santo Fransiskus. Kita persembahkan lilin menyala ini, supaya kita pun bisa menjadi orang suci di dunia masa kini, mengikuti teladan Bapa Serafik Santo Fransiskus, khususnya teladan kekudusan hidup dan saksi perdamaian yang sejati. Pada tahun jubileum Santo Fransiskus ini, Paus Leo ke-14 mempersembahkan doa bagi Santo Fransiskus. Maka bersama Bapa Suci, marilah kita berdoa bersama-sama. Santo Fransiskus, saudara kami, engkau yang 800 tahun lalu menyambut saudari maut sebagai seorang yang hidup dalam damai, doakanlah kami di hadapan Tuhan. Engkau mengenali damai sejati dalam salib San Domiano. Ajarilah kami mencari dalam Dia sumber segala perdamaian yang meruntuhkan setiap tembok pemisah. Engkau tanpa senjata melintasi garis-garis perang dan kesalahpahaman. Anugerahkanlah kepada kami keberanian untuk membangun jembatan di mana dunia mendirikan batas-batas pemisah. Di tengah konflik dan perpecahan ini, doakanlah kami agar dapat menjabat menjadi pembawa damai, hidup tanpa senjata, dan menjadi saksi-saksi perdamaian yang berasal dari Kristus. Amin. Bersama Bapak Paus Leo ke-14, kita berdoa untuk intensi bulan Juli, penghargaan terhadap kehidupan manusia. Semoga semua orang semakin menghargai dan melindungi kehidupan manusia pada setiap tahap perkembangannya, serta menyadari bahwa hidup merupakan anugerah dari Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengambil dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari terkasih, kita mengakhiri rangkaian doa-doa jubileum Santo Fransiskus ini dengan mendoakan doa damai Santo Fransiskus, seruan kepada para kudus dan berkat penutup. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa harapan. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku pembawa kegembiraan. bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bakti untuk hidup selama-lamanya. Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Doakanlah kami, Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami, Santa Clara Assisi, doakanlah kami, seluruh orang kudus keluarga besar Fransiskan. doakanlah kami. Mohon berkat dari Yang Maha. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Ia memperlihatkan wajah-Nya kepada kita dan mengasihi kita. Amin. Semoga Ia mengarahkan pandangannya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian rangkaian doa-doa dalam rangka ziarah jubileum Santo Fransiskus sudah selesai.